Halo, perkenalkan nama saya Devitra Elsa. Pada tugas guiding kali ini, saya memilih PPIPTEK sebagai tujuan studi tour kelas 6 sekolah dasar. Karena pada mata pelajaran IPA pada jenjang ini adalah mengkaji usaha manusia dalam memahami alam semesta melalui pengamatan yang menggunakan prosedur dan dapat dijelaskan secara penalaran. Pada ranah kognitif, siswa kelas 6 sekolah dasar sudah memasuki jenjang penerapan, dan pada ranah afektif sudah memasuki ranah penilaian. Dan ranah-ranah ini bisa dicapai melalui wahana-wahana dan alat peraga yang ada di dalam PPIPTEK. Nah, sekarang kita sudah berada di depan PPIPTEK. Di depan kita sekarang terdapat roda pendaratan utama pesawat Airbus A300. Sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai PPIPTEK sendiri, kakak mau menjelaskan tentang sejarah PPIPTEK dulu ya. PPIPTEK ini berada di bawah naungan Kementerian Riset dan Teknologi Tinggi, yang dahulunya digagas oleh presiden kita yang ketiga, ada yang tahu? Iya, benar, Bapak B.J. Habibie yang kala itu sedang menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi Tinggi, dengan tujuan mencerdaskan masyarakat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan PPIPTEK ini pertama kali diresmikan pada tanggal 20 April 1991 oleh presiden kita yang kedua, ada yang tahu? Bapak Soeharto. Benar, Bapak Soeharto. Jadi sebelum masuk kakak mau ngebagiin lembar kerja sains yang bakal dikumpulin nanti setelah akhir acara ya. Oh iya, sambil kakak ngejelasin, kakak minta bantuan satu orang dong untuk ngebagiin lembar kertas sainis ya. Oh iya, terima kasih ya. Nah, kakak lanjut ya. Di PPIPTEK ini menyediakan sekitar 20 wahana peraga dan 370 alat peraga. Mungkin di sini ada yang mau jadi astronot? Nah, pas banget karena di sini menyediakan wahana antariksa. Wahana lainnya yang gak kalah keren ada wahana robotik, wahana transportasi udara dan darat, wahana dinosaurus, dan masih banyak wahana-wahana lainnya yang bisa kalian cobain. Wah, seru ya. Langsung aja yuk kita masuk. Nah, kita sekarang memasuki wahana yang pertama, yaitu wahana dinosaurus. Dalam wahana ini terdapat 3 macam dinosaurus. Yang di belakang kita ini ada T-Rex atau Tyrannosaurus yang hidup pada 65 juta tahun yang lalu. Panjangnya sekitar 12 meter dan tingginya sekitar 6 meter, mempunyai berat 9 ton. Kedua ada Triceratops yang merupakan dinosaurus bertanduk 3 yang biasanya digunakan untuk melawan musuh. Mempunyai panjang sekitar 9 meter dan tinggi sekitar 4 meter. Walaupun mempunyai badan yang besar, dinosaurus ini termasuk golongan herbivora. Dan yang ketiga ada Megalania, sejenis kadal raksasa yang besarnya ini 3 kali lipat daripada komodo yang ada di Nusa Tenggara. Mempunyai kulit yang keras dan tebal, serta mempunyai puluhan gigi yang tajam, dan yang gak kalah istimewa adalah mempunyai kaki yang kuat karena bisa berlari sejauh 10 km per jam. Nah, sekarang kita sedang berada di wahana gelombang dan getaran. Di dalam wahana ini terdapat 3 klaster. Yang pertama klaster bunyi, klaster getaran, dan klaster tsunami. Adik-adik sadar gak sih kalau kita ini hidup di dalam laboratorium bencana? Artinya Indonesia ini sangat rentan terjadinya bencana, baik itu gempa bumi, tsunami, ataupun gunung meletus. Di dalam wahana ini terdapat simulasi gempa dan tsunami yang dapat memberikan gambaran ke adik-adik bagaimana terjadinya gempa bumi dan tsunami. Di dalam sini adik-adik bisa langsung dapat merasakan bagaimana efek dan cara mengevakuasi diri apabila terjadinya gempa. Jadi nanti pas waktu-waktu misal terjadi gempa, adik-adik bisa tahu langkah-langkah apa yang bisa diambil dan bagaimana sih rasanya apabila terjadi gempa. Wahana selanjutnya adalah wahana transportasi udara. Di sini ada yang sudah pernah menaiki pesawat terbang? Ya, mungkin banyak banget ya yang sudah pernah merasakan menaiki pesawat terbang. Tapi belum tentu kan kita bisa melihat bagian-bagian pada pesawat terbang. Jika di depan tadi kita hanya bisa melihat roda pendaratan, di dalam wahana ini adik-adik bisa langsung mencoba untuk duduk di kokpit pesawat. Adik-adik juga bisa langsung mencoba simulasi menggerakkan sayap dan ekor pesawat, serta melihat bentuk mesin pesawat dan macam-macam pesawat terbang. Wah, hebat ya.
Wah, nggak kerasa ya kita sudah berada di wahana yang terakhir, yaitu wahana robotik. Di wahana ini terdapat 5 robot canggih. Yang pertama ada robot humanoid. Robot ini bisa menari dan bermain bola. Yang kedua adalah Naomi yang memiliki kesamaan ekspresi dengan manusia. Yang ketiga ada robot anjing yang bernama Asuro. Selanjutnya ada robot pemburu api. Jadi robot ini bisa mendeteksi apabila adanya api dan langsung mematikannya, jadi bisa meminimalisir terjadinya kebakaran. Dan yang terakhir ada robot pengukur. Jadi robot ini bisa mengukur berat badan serta tinggi badan adik-adik. Mungkin ada yang mau coba? Nah, pasti adik-adik penasaran kan tentang wahana robot ini. Tenang aja, kakak bakal ngasih waktu kalian untuk mengeksplor ulang tentang wahana-wahana yang ada di sini kok. Nah, nggak kerasa ya kakak sudah nemenin adik-adik mengelilingi PP Iptek ini. Jadi gimana adik-adik, sudah mulai paham kan apa itu PP Iptek? Setelah ini kakak akan memberi waktu kalian sekitar 2 jam untuk mencoba ulang alat-alat praga dan melihat wahana-wahana yang ada di sini. Tapi jangan lupa ya, mengerjakan lembar sains yang tadi kakak kasih ke kalian. Setelah mengeksplor, nanti kita ketemu di bawah ya, di pintu masuk untuk makan siang. Sekian penjelasan singkat mengenai PP Iptek dari saya. Kakak harap semoga dapat menambah pengetahuan adik-adik di bidang sains. Kurang lebihnya kakak ucapin mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.